Firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami, menghilangkan setiap kekhawatiran kami, karena kami tahu Tuhan yang pegang kendali, karena kami tahu Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Nya, anak-anak yang dikasihi. Haleluya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan. Biar kehidupan kami juga boleh menjadi penggenapan rencana Tuhan atas kehidupan kami, atas bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar. Karena kami tahu Tuhan punya berkat yang besar bagi kami, bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan bagimu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Katakan, Tuhan, ini hidup kami yang mau serahkan di hadapan Tuhan. Inilah hidupku, serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kalau ini menjadi doamu, pada pujian ini dengan segenap hati,
kehidupan kami Tuhan, masa depan kami hanya ke dalam tangan. Masa depan kami Tuhan, masa depan menjadi, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan di kehidupanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh lagi bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Biar genap rencana-Mu bagi hidup kami, biar genap rencana-Mu bagi bangsa kami, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, yang semua berbakti berdiri di hadapan Tuhan kalian. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak anugerah. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak anugerah. Yesus Raja di atas segala raja. Mereka dua-dua Tuhan di hadapan Tuhan kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak anugerah. Yesus Raja di atas segala. Lebih sungguh lagi dengan lembut, dengan segenap hatimu katakan, Engkau layak terima. Engkau layak menerima pengakuan kami pagi hari ini. Bahkan selama-lamanya.
Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tahu hari-hari ini di bawah hari-hari yang kurang baik, tapi kami percaya satu perkara, bahwa Engkau ada. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami keberanian, Engkau memberikan kami kepercayaan yang luar biasa, Tuhan. Kami tidak akan takut dalam menghadapi apapun, tapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami semua, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan buat kami mengerjakan firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Bukan hamba yang berbicara, tapi Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sekali lagi, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan firman ini, tidak salah jika kita bangga pada hasil kerja keras kita, besar atau kecil, semua karena hasil usaha yang kita lakukan dengan murni. Jika tidak demikian, kita selalu melihat keberhasilan orang lain, dan hal itu membuat kita menjadi lemah serta menyalahkan Tuhan. Sering terjadi hal yang demikian. Kita sering menyalahkan Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Ya, karena kondisi hari-hari ini tidak baik. Tapi kalau kita perhatikan lagi, firman Allah berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita melihat orang di luar sana, dia tidak kenal Tuhan, tapi dia punya segala sesuatu. Ya, nah kita mulai ini, kenapa Tuhan hidup
hidup saya hanya begini dan begini dan begini. Nah, ini kita kembali melihat diri kita. Firman Allah berkata, tiap-tiap orang boleh menguji apa? Pekerjaannya sendiri. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Keadaan kita hari-hari ini baik atau tidak? Atau hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat coba dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kita tetap tegak dalam iman? Apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Atau kita mulai ragu dengan Tuhan? Ketika kondisi kita semakin memburuk, kita bukan mencari Tuhan, dan kita mulai mencari kambing hitam. Ya, kita bukan mencari Tuhan, kita mulai mencari kambing hitam, mulai menyalahkan sana, mulai menyalahkan sini, mulai menyalahkan orang lain. Kita bukan hanya melihat kepada diri kita sendiri, tapi kita mulai menyalahkan orang lain. Ini hal yang tidak baik. Kembali lagi kita ke Tuhan mau kita lihat ke diri kita. Apa yang salah dengan kita? Apakah iman kita? Kita sudah memupuk diri kita, kita sudah memupuk iman kita, atau kita sudah terus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Di sini dia bilang, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kita tetap berdiri teguh di dalam iman? Atau kita mulai melenceng dengan Tuhan? Kita mulai kecut dan tawar hati. Karena kita mau lihat kondisi hari-hari ini. Tuhan mau kita berdiri teguh, kokoh, tidak goyah. Ya, di sini. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Dan sering terjadi demikian. Ada krisis kepercayaan yang besar terjadi dalam hidup kita. Kita datang gereja, kita datang ibadah, tapi kita datang itu sebagai formalitas. Bukan kita datang sesungguhnya mencari Tuhan. Ini yang salah dengan yang harus kita perbaiki, ya. Ini yang salah dengan diri kita, yang harus kita ubah. Kenapa? Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, ya. Krisis itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai tidak berdoa, kita mulai tidak baca firman Tuhan, kita tidak mulai menyembah Tuhan lagi, kita mulai karena capek, karena lelah, karena satu dan lain hal, kita mulai meninggalkan Tuhan. Ini yang salah. Tuhan mau kita koreksi kembali hidup kita, periksa kembali hidup kita. Di situ dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Ya, lihat kembali kepada hidup kita sendiri. Apakah kita mulai hal-hal yang demikian kita kerjakan, atau kita sudah mulai melupakan Tuhan? Ketika kita mulai melupakan Tuhan, berbagai macam hal mulai terjadi dalam hidup kita. Berbagai macam masalah mulai terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak tolong kita. Tuhan mau menolong kita, tetapi bagaimana caranya Tuhan menolong kita kalau kita sendiri tidak memberi diri untuk ditolong sama Tuhan? Amin. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa apakah kamu tegak berdiri di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Jika tidak demikian, kita tidak akan tahan. Kita tidak akan bisa menghadapi hari-hari yang ada di depan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari yang ada di depan adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sulit. Kalau kita lihat hari-hari ini, bahwa apapun bisa habis dalam sekejap. Ya, saya lihat kemarin itu, wow, orang-orang
paksakan diri. Apapun apa yang bisa kita buat, tak ada yang bisa kita kerjakan. Nah, ini yang terjadi. Dalam sekejap semuanya hilang hanya. Karena Tuhan mau satu hal, kita andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Coba perhatikan Ayub. Dalam sekejap dia punya segala sesuatu hilang lagi. Ya, kalau mau dibilang Ayub orang paling kaya zamannya, unta aja ribuan, ya, bukan hanya unta, lembu, sapi aja ribuan, bahkan seluruh padang itu punya dia semua. Tetapi Tuhan bikin apa? Hilang semua. Iblis kerjakan itu dan hilang semua, dirampok habis. Kenapa? Ada sesuatu yang harus terjadi. Tuh iblis berjalan keliling, dia melihat, wow, ternyata semua baik-baik saja. Tuhan bilang sama iblis, engkau melihat hamba-Ku Ayub? Karena Tuhan yang menjaga, melindungi dia tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau Tuhan mengangkat tangan daripada situ, Tuhan yang melindungi dia, maka dia akan berbicara atau dia akan mulai tidak percaya sama Tuhan. Dia akan meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang, coba Tuhan angkat perlindungan dari Ayub, dan iblis mulai membocok dia. Segala sesuatu yang dia punya dalam sekejap habis. Istrinya bahkan meninggalkan dia. Kenapa? Tidak paham. Orang yang punya dalam sekejap lenyap, orang yang dekat dengan kita pun akan menghilang. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan membuktikan pada iblis bahwa ketika Ayub, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia tidak gampang mundur, dia tidak gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia setiap hari ada dalam hadirat Tuhan. Ketika anak-anaknya bikin salah, dia bereskan. Ada harga yang harus dia bayar, ada lembu sapi yang harus dia korbankan untuk apa? Penghapus dosa daripada anak-anak. Itu yang terjadi. Dia menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia membangun mesbah dengan Tuhan. Sehingga apa? Semuanya aman. Nah, itu yang terjadi. Ketika itu Ayub dipulihkan, dia mulai mengerti. Bukan karena kata orang, tetapi dia mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara tahu kalau gatal di seluruh tubuh itu bagaimana? Nah, luka digaruk, semakin dipegaruk semakin gatal. Dan itu yang terjadi dengan Ayub. Borok yang begitu menyakitkan, sampai istrinya bilang, "Yalah, tidak usah kau percaya Tuhan, kutuklah alam." Apa yang terjadi? Hai perempuan gila. Itu yang dikatakan Allah. Jangan mau terima yang enak saja, tetapi tidak mau terima yang tidak enak. Nah, kalau kita perhatikan dari kehidupan Ayub, dalam sekejap semuanya lenyap. Tapi ketika Ayub membuktikan diri bahwa dia percaya dengan Tuhan, dia tidak gampang terpengaruh dengan apapun juga. Keteguhan imannya yang membawa dia dipulihkan kembali. Amin. Nah, ini yang terjadi. Di situ dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Tuhan mau kita selidiki diri kita, selidiki hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua kita selidiki. Ada yang salah, kita perbaiki di hadapan Tuhan. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jika Kristus tidak ada dalam diri kita, kita tidak akan tahan uji. Amin.
Kita tidak akan pernah tahan ujian. Apapun ujian, sekecil apapun kita tidak akan bisa bertahan. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Di situ dikatakan, coba kita lihat dulu dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ya, Tuhan tidak mau kita mengukur diri kita, betapa hebatnya kita, betapa kita tinggi, kalau begini kita kaya dan segala macam. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Ya, firman Tuhan dalam Korintus dia berkata bahwa kasih Tuhan itu dapat menutupi segalanya. Ya, segala kejahatan kita Tuhan, kasih Tuhan itu akan bisa menutupi. Segala dosa kita, kasih Tuhan itu bisa menutupi. Nah, ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya kita berbalik sama Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, di situ dikatakan, kita kembali kepada pembacaan kita, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita tidak perlu melihat keadaan orang lain. Dia mau kaya kah, dia mau sukses kah, dia mau gunakan apakah, tak penting. Bagaimana kita melihat hidup kita, bagaimana kita berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita dan kita melangkah terus maju. Ya, kita tidak usah lihat orang. Dia mau sukses itu urusan dia. Ya, dia mau kaya raya itu urusan dia, bukan urusan kita. Amin. Mau dapat dari mana duitnya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita belajar untuk berhubungan dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita digoncangkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ujiannya semakin berat. Tetapi kalau kita tahan uji, kita akan naik pada level-level yang lebih tinggi. Iman kita semakin tinggi, iman kita semakin disempurnakan. Ya, menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kemuliaan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Ini yang Tuhan mau untuk apa? Kita kejar. Ya, Tuhan mau kita kejar. Ya, kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 22, saya membacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ketika kita dituduh sama iblis, hati kita dituduh. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Berarti apa? Tuhan mau kita kembali pada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak walaupun hati kita menuduh kita, segera cari apa yang salah dengan hidup kita. Berarti ada yang sesuatu yang salah dengan hidup kita.
segera kita selesaikan. Ketika kita menyelesaikan itu, kita akan melihat Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Ketika Ayub menyadari apa yang terjadi, bahwa dia bukan mendengar kata orang, tetapi dia mengalami semua kejadiannya. Dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia minta teman-temannya mendoakan dia. Ketika dia didoakan, dia dipulihkan. Amin. Dan segala sesuatu 2 kali lipat daripada hartanya dikembalikan sama Tuhan. Ya, yang dicuri semua dikembalikan 2 kali lipat. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika kita pulih dengan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang boleh buat kita. Nah, kita kembali lihat ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan baik-baik di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Tapi ketika kita berbuat salah, kita mau berdoa, kita sudah lihat salah duluan yang lebih besar. Kita tidak mau menundukkan diri kita. Kita tidak mau menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kita membiarkan itu terus menerus, maka masalahnya akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Akhirnya apa? Kita mulai mundur daripada Tuhan. Kita tidak mau berdoa, kita mulai ngambek dengan Tuhan. Ada mulai berbagai macam alasan terjadi. Ketika doa kita tidak mau berdoa lagi dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, harus kita perhatikan kembali. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, nah, periksa hati kita. Hari-hari ini hati kita masih menuduh kita atau tidak? Kalau tidak, kita beres di hadapan Tuhan. Kalau hati kita menuduh kita, harus kita segera datang sama Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu terus menyiksa kita. Ada yang sudah tahu salah dan tidak mau menyelesaikan di hadapan Tuhan. Betapa tersiksa kita. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tuhan mau, Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ya, banyak orang mencari kelegaan di mana-mana. Banyak orang mencari kelegaan sampai ke ujung bumi. Dia berani mengeluarkan dana biaya yang besar untuk apa? Mencari kelegaan, mencari keluar sana keluar sini. Tapi apakah kelegaan itu dia terima? Apakah kelegaan itu dia dapatkan? Kelegaan itu hanya dapat di mana? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya ada di sana. Ketika kita berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah turun di atas tengah-tengah kita. Sukacita Tuhan itu tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Amin. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Perhatikan di situ. Di situ kan, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau hati kita tidak menuduh kita, berarti kita punya keberanian untuk datang sama Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, ayat 32, ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Perhatikan, apa saja yang kita
kita minta. Belum kita minta, kita baru menginginkan saja. Belum kita kasih keluar perkataan itu. Itu pun Tuhan kabulkan. Saya ingat waktu menikah pada tahun 2022, ada satu hal yang saya rindukan. Panggungnya, latar belakangnya itu saya rindu untuk awan dengan langit biru dengan awan. Saya tidak bicara dengan tukang dekor dan semua, kita tidak bicara. Tetapi tukang dekor pun bingung apa yang mesti dikerjakan pada saat itu. Dan kita tidak ketemu dalam beberapa waktu. Tapi begitu hari kita masuk pelaminan, wow, saya lihat dari jauh, saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Apa yang saya rindukan, saya tidak bicara dengan mereka, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Nah, itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita rindukan dalam hati, itu yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, oleh sebab itu, kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kalau kita hati kita tidak menuduh kita punya keberanian percaya menghadap sama Tuhan, datang pada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru timbul dalam hati. Tuhan sudah tahu, Tuhan tahu apa yang kita mau, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Saudara lagi merindukan apa hari ini? Tuhan tahu. Ya, kalau hati kita tidak menuduh kita punya keberanian percaya untuk datang sama Tuhan, percaya dan iman bahwa Tuhan akan menggenapi. Amin. Amin. Nah, saya tidak bicara dengan mereka tukang dekor, tapi sepanjang malam tukang dekor itu bingung, nggak tahu mau buat apa. Tiba-tiba mereka hanya bikin itu, ya, langit biru dengan awan. Yang dia ada di kepala saya bahwa itu bicara tentang apa? Pengangkatan. Nah, ini yang saya rindukan. Kalau saya pun demikian, bisa. Masa kita semua nggak bisa? Pasti Tuhan bisa kerjakan itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati. Karena apa? Tuhan memberikan kita keberanian percaya yang luar biasa untuk melangkah maju. Di situ dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, kita menuruti apa? Segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan itu yang terjadi, saudara. Ya. Kalau kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Kita akan lihat Tuhan akan menunjukkan segala yang terbaik. Apa yang kita rindukan, Tuhan akan tunaikan. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita kembali pada hidup kita. Kita lihat diri kita kembali. Ada periksa hati kita, selidiki hati kita. Ya, selidiki hati kita. Adakah sesuatu yang salah dalam hati kita? Adakah sesuatu yang menghambat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan? Kalau ada, kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Kalau kita biarkan itu berlarut-larut, itu akan menghambat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, semakin hari kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita retak dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mundur dan menjauh dari Tuhan.
Karena apa? Hati kita terus menuntut kita. Karena apa? Firman Allah berkata bahwa roh itu tinggal dalam hati kita. Ya, roh Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan ada dalam hati kita. Nah, kalau dia ada dalam hati kita, dia tidak mau ada hal yang lain yang mengotori hati kita, sehingga dia mundur daripada kita. Ini yang terjadi. Nah, Tuhan rindu kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Amin. Mau bereskan? Ada yang hati kita menuduh kita, mari kita bereskan hari ini. Jangan biarkan kita keluar dari pintu ini dan kita terus punya hati yang masih mengikat kita dengan segala hal-hal itu, dengan amarah, dengan kecut dan tawar hati, itu kita tinggalkan semua. Tuhan tidak mau kita bawa itu terus. Tuhan tidak mau kita pikul itu terus, tapi kita tanggalkan itu. Serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kita. Tuhan yang ambil kendali hidup kita. Ketika Tuhan ambil kendali hidup kita, kenapa? Kita menyerahkan. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, jangan dipikirkan lagi. Ya, jangan malam kita tidak bisa tidur. Jangan stres membuat kita terus berpikir sepanjang hari, kita tidak fokus. Dan ini akan membuat kita jadi masalah. Tapi ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, berarti apa? Segala yang sudah diserahkan bukan lagi menjadi milik kita, sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Sudah menjadi milik Tuhan. Kalau sudah menjadi milik Tuhan, ngapain dipikirkan? Ngapain kita kecut dan tawar hati? Ngapain kita mesti stres? Gak perlu kita stres. Tapi percaya bahwa segala sesuatu yang kita sudah serahkan sama Tuhan, dan Tuhan sudah angkat itu daripada kita. Dia menggantikan damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Dan di situ kita kembali kepada firman Tuhan kita. Di situ berkata, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tuhan tidak mau kita melihat keadaan orang lain dan mulai membanding-bandingkan. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain, tapi Tuhan mau supaya kita melihat diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita adalah biji mata Tuhan. Jadi kalau kita ada biji mata Tuhan, siapa yang bisa colok biji mata Tuhan? Siapa yang bisa colok biji mata kita? Tidak ada yang bisa colok biji mata kita. Dengan refleks masih dia. Coba saudara, tidak bisa. Karena apa? Ada perlindungan. Begitu juga dengan hidup kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang hebat atas kita. Amin. Haleluya. Mari kita Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kami bahagia dan kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan menegur kami. Firman-Mu berkata pada kami pada pagi hari ini, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami tidak melihat kondisi orang lain, tapi kami melihat kondisi diri kami. Kami melihat kembali hati kami, Tuhan. Kami memeriksa diri kami, sehingga ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Ada hal-hal yang kami simpan rapat-rapat ini, Engkau angkat daripada kami. Engkau singkirkan daripada kami. Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Mari saya berikan waktu beberapa saat buat kita sekalian. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu terus menghantui kita. Jangan biarkan itu terus mengganggu kita. Tapi ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, percaya apa yang sudah kita serahkan sama Tuhan, tidak usah kita pikirkan lagi, tetapi kita berjalan dalam pembaharuan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap isi hati kami. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami. Terima kasih Bapak. Engkau angkat semua daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Yang ada di rumah Tuhan, Engkau lawan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapak. Engkau nyatakan hadirat Tuhan. Engkau nyatakan kuasa mengalir dalam setiap mereka. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Damai sejahtera Kristus melimpah dalam mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Glory bagi. Glory bagi. Glory bagi. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah mengangkat setiap beban kami. Engkau telah mengangkat setiap masalah kami. Engkau menggantikan dengan damai sejahtera. Engkau menggantikan dengan sukacita Tuhan, mengalir melimpah dalam setiap hati Bapak. Terima kasih Bapak. Ini kami Bapak. Kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa, kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup.
sukacita Tuhan melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini. Mari Tuhan ambil alih, Kau telah pulihkan kami semua. Di dalam nama Yesus, yang di rumah pun Tuhan, Engkau telah pulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan berikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami datang membawa setiap persembahan yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Kita berdoa buat kondisi hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Tuhan, untuk kota kami, kota Jakarta Tuhan, untuk wilayah-wilayah yang ada dalam kota Jakarta ini, wilayah barat, wilayah timur, wilayah tengah, wilayah utara, wilayah pusat kami serahkan dalam tangan, wilayah selatan Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Rancangan-rancangan yang jahat yang mau masuk dan mau mengganggu ketertiban dan keamanan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatan, segala kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan setiap roh binatang buas yang mulai dilepaskan hari-hari ini, kami hancurkan dengan segala kaki tangannya Tuhan. Segala kejahatan, segala anarki, segala penjarahan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tolak, kami tangkap ke dunia kekelaman, tertarus dan jurang maut, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Mari Tuhan, Engkau jaga setiap umat-Mu, baik karena tempat kami di sini maupun gereja-gereja yang ada di dalam seluruh kota Jakarta ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, pelihara Tuhan, jaga Tuhan, lindungi seperti biji mata-Mu. Isu-isu liar yang menyebar kemana-mana, kami hancurkan segala kekuatan, segala kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan, setiap pribadi, setiap hati manusia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sendiri yang mengikat hati mereka, segala keinginan-keinginan untuk berbuat jahat, biarlah Engkau singkirkan daripada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Masa yang berkumpul di mana-mana Tuhan, Engkau bubarkan semuanya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, para keamanan Tuhan, polisi, tentara yang berjaga-jaga Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan. Mereka menjadi sasaran pukul Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Engkau tolong mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam mereka. Mereka juga manusia yang capek Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat,
Kuasa bekerja dengan luar biasa. Mereka bisa tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja lebih luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kota kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh wilayah kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami ambil alih seluruh wilayah kami dan Engkau memberkati setiap wilayah kami. Engkau memberkati kota kami Jakarta ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kediaman kami masing-masing Tuhan. Engkau jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kota kami, berkati wilayah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu satu perkara, kalau Tuhan beserta dengan kami, tidak ada satu kuasa pun yang dapat melakukan segala kejahatan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kemarin Tommy berulang tahun, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa. Tuhan pakai dia dengan ajaib, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Masa depannya kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada beserta dengan dia. Engkau pimpin dan tuntun dia di dalam nama Yesus. Keluarganya kami serahkan dalam tangan mama dan saudara-saudaranya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dengan luar biasa juga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih di penghujung bulan Agustus ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan masuki bulan yang baru pada esok hari, dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari kami adalah hari-hari yang luar biasa Tuhan. Kami boleh melewati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam studi kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, berkati kami dalam pelayanan kami, sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang diinginkan hati kami Engkau memberkatinya. Engkau mengabulkan semuanya bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu, baik dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, para presiden dan wakil presiden ini, dan juga setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam bangsa ini, yang di bawah mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Berkati TNI Polri, berkati keamanan yang ada Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semua saling menahan diri, dan juga Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberkati Tuhan, bukan saling membenci satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati para pemimpin kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, seluruh wilayah di negeri ini, di Indonesia, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkatinya dengan ajaib, Engkau memberkatinya dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, dan segala urusan kami, pekerjaan kami, bisnis yang kami jalankan hari-hari ini, tetap Engkau memberkatinya dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
terima kasih yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini pun, atau mereka sakit atau apapun juga alasannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan, lindungi mereka seperti biji matamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya.